Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini untuk kebaikan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarnya, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia pertolongan-Mu yang tiada berhenti dalam hidup kami. Bahkan di hari ini kami mau belajar firman-Mu, tolonglah berikan kami pemahaman yang benar, izinkanlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan tuntun juga kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan apa yang berkenan di hati-Mu sehingga kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatan-Mu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saat kita mengingat kisah dari Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka diberikan semua taman itu dan mereka diperbolehkan menikmatinya, bahkan diberikan kuasa untuk mengelola semuanya. Harusnya hidup mereka adalah hidup yang bahagia karena mereka memiliki segalanya. Tetapi ternyata mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk menikmati dan memuliakan Allah. Mereka justru ingin menjadi sama seperti Allah, pencipta dan penguasa atas segala sesuatu. Akhirnya mereka berdosa dan kita mengetahui bahwa mereka diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari mereka sehingga mereka tidak lagi dapat melihat Allah karena mereka sudah berdosa. Maka kita mengerti bahwa sesungguhnya dosa akan menutupi kita dari kemuliaan Tuhan. Orang yang berdosa tidak akan pernah bisa melihat Allah, karena Allah kudus dan manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa datang kepada Allah. Maka cerita ini sangat konsisten dengan semua cerita kehidupan manusia selanjutnya. Sebab barang siapa yang berdosa, ia tidak akan melihat Allah. Sekalipun Allah dekat di sana, tetap ia tidak akan dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah, karena matanya telah ditutupi oleh dosa. Maka ketika Yesaya menuliskan bagian ini, maka sesungguhnya ia ingin menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya Tuhan ingin sebenarnya memberikan banyak berkat kepada mereka, menggenapi janji-janjinya. Dan Tuhan ingin terus menuntun bangsa Israel menuju kepada janji Allah yang baik itu. Tetapi justru karena bangsa Israel ini orang-orang yang tidak setia dan mereka suka menyembah berhala, mereka tahu bahwa Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan, tetapi justru mereka tidak setia kepada apa yang mereka tahu. Bahkan mereka melukai hati Tuhan terus-menerus. Sehingga inilah yang dikatakan Yesaya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu. Saat mereka sadar percaya kepada Tuhan tetapi mereka terus mengerjakan kejahatan, akhirnya mereka benar-benar terpisah dari kasih Tuhan itu dan mereka tidak dapat lagi merasakan bahkan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan yang membuat dia seakan-akan menyembunyikan wajahnya dari bangsa Israel adalah karena pelanggarannya, semua dosa-dosanya. Akhirnya ia tidak akan mendengar. Maka ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa doa orang benar besar kuasanya, doa orang benar dikenan oleh Allah, doa orang benar dijawab oleh Allah, maka kita akan mengerti bahwa sebenarnya orang yang berdosa atau orang yang tidak benar tidak akan pernah didengarkan oleh Allah. Maka apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Kita semua adalah pendosa. Artinya tidak ada yang bisa datang kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari kita. Artinya doa-doa kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Dan Dia akan terasa jauh daripada kita. Sekalipun kita berteriak minta tolong, kita tidak akan diberikan pertolongan karena kita berdosa. Namun kita punya jalan keluar. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ia berikan anaknya yang tunggal itu, dia itu kudus, dia tidak berdosa, dan dia penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kuasa. Ia adalah Allah. Dia turun ke dalam dunia, di dalam rupa manusia, sehingga dia mati menyelamatkan kita. Dia yang tidak berdosa harus mati menggantikan kita, sehingga kita yang berdosa ini akhirnya bisa menjadi orang-orang yang benar.
Oleh karena itu kita sekarang menjadi orang kudus. Kita sekarang menjadi orang-orang yang telah dibenarkan jikalau kita percaya kepadanya. Maka kembali kepada apa yang saya jelaskan di awal tadi. Orang yang benar akan dapat melihat Tuhan. Orang yang benar akan bisa melihat Tuhan dengan dekat. Orang yang benar akan dapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka jikalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan, kini kita menjadi orang benar dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan itu. Maka jikalau kita sekarang merasa Tuhan terasa jauh, maka coba pikirkan, apakah ada dosa yang sampai sekarang belum aku tinggalkan? Jikalau kita tidak dapat melihat Yesus dan kita merasa Dia terasa jauh, maka coba bertanya, apakah semua dosa-dosa yang selama ini kulakukan sudah kutinggalkan? Maka percayalah kepada Yesus. Maka Dia akan membuka mata kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Dia akan membuka hati kita untuk terasa dekat kepada Tuhan. Tuhan itu dekat kepada mereka yang mengasihi Dia. Jikalau kita mengingat apa yang dikatakan Nabi Yeremia dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-25, di sana jelas ia mengatakan bahwa karena keberdosaan kita, Tuhan itu tidak memberikan berkat-Nya. Oleh karena itu, datang kepada Yesus, percaya kepadanya sungguh-sungguh, supaya kita dapat menemukan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Amin. Bapa dalam surga, saat kami merasa Engkau jauh daripada kami, maka kami perlu bertanya, apakah kami masih hidup dalam dosa? Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, tuntunlah hidup kami, supaya kami hidup semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah membuat kami menjadi orang-orang benar dan orang kudus.